Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ketika Lin Tian melihat ini, dia langsung mengaktifkan ilmu mata ilahi. Dan pihak lawan juga mengaktifkan ilmu mata ilahi-nya. Hingga keduanya bisa melihat wujud asli masing-masing. Namun lawannya hanyalah bayangan ilusi. Dengan ilmu mata ilahi, Lin Tian bisa melihat dari mana kekuatan bayangan itu berasal. Jadi begitu rupanya. Lin Tian tersenyum saat melihat kekuatan bayangan itu terpusat padanya. Dalam sekejap, Lin Tian menghilang, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di tepi ngarai. Tak lama, bayangan itu pun muncul dan menatap Lin Tian. Apa kau mau menghancurkan ngarai ini? Lin Tian tersenyum, tentu saja. Jangan mimpi. Kau tidak akan bisa menghancurkan kekuatan ngarai ini, jawab bayangan itu dengan bangga. Lalu Lin Tian menciptakan bayangan-bayangannya yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai, dan kekuatan di kedua sisi ngarai itu langsung melemah. Bayangan itu mengernyit, lalu Lin Tian melihat sebuah manik penuh kabut melayang di udara. Lin Tian tersenyum aneh, langsung meraih manik itu dengan cepat dan menyimpannya. Bayangan itu perlahan memudar sampai akhirnya lenyap. Lin Tian pun tertawa, memang aku tidak bisa membunuhmu. Setelah itu, Lin Tian melompat dan menghilang, sementara sang pemimpin istana di pavilion tanpa terkejut, mundur. Zilei Fengyun juga segera pergi. Saat Lin Tian muncul kembali, kedua orang itu sudah menghilang, tetapi dengan ilmu mata ilahi, Lin Tian segera menemukan keberadaan mereka. Kini keduanya telah memasuki kawasan pegunungan, yang dipenuhi formasi-formasi sihir. Suara sang pemimpin istana terdengar dari kegelapan, "Bocah, kau cukup tangguh juga. Aku tahu aku punya kemampuan, jadi kau mau keluar sendiri atau perlu aku paksa keluar?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Anak kecil, apa kau tahu di mana kau berada sekarang?" tanya sang pemimpin istana sambil tertawa dari kegelapan. "Aku bisa menemukanmu dimanapun," jawab Lin Tian, lalu menciptakan bayangan-bayangannya dan mengirim mereka masuk ke dalam formasi. Namun sang pemimpin istana mendengus, "Kau tak tahu diri." Formasi itu langsung bergerak, dan bayangan-bayangan itu dihancurkan satu persatu. Namun tubuh utama Lin Tian baik-baik saja. Melihat itu, Zilei Fengyun terkejut, pemimpin istana, kenapa dia tidak terluka? Tidak peduli dia baik-baik saja atau tidak, dia harus mati, jawab sang pemimpin istana dan memperkuat formasi itu. Tapi Lin Tian berhasil menembus formasi itu, muncul di hadapan mereka berdua. Keduanya terkejut. Zilei Fengyun sampai terbata-bata, "Bagaimana kau bisa keluar?" "Ada metode khusus untuk memecah formasi," jawab Lin Tian sambil tersenyum dan menatap mereka. Pemimpin istana lalu melompat, bersembunyi di balik pohon gunung, dan menghilang. Lin Tian mencibir, "Mau kabur?" Lin Tian pun masuk kembali ke dalam formasi untuk mencari pemimpin istana itu. Sementara Zilei Fengyun yang berjaga di luar formasi tampak gelisah. Siapa sebenarnya orang ini? Kok bisa sehebat itu? Saat itu, Lin Tian tersenyum sambil menatap ke arah pohon. "Kau kira kalau kau sembunyi di pohon, aku tak bisa menemukanmu? Bocah, kau benar-benar mengira sudah menemukan aku?" jawab sang pemimpin istana sambil tertawa. "Apa menurutmu begitu?" balas Lin Tian. "Nanti kau akan tahu betapa mengerikannya aku." Setelah itu, hutan di sekeliling mulai berubah, seperti dalam ilusi. Hingga akhirnya Lin Tian melihat padang salju, dan di sana dia melihat Tian Luo duduk di atas gunung salju. Lin Tian tampak senang, namun sang pemimpin istana tertawa. "Lihat, aku perlihatkan orang yang kau rindukan." Tiba-tiba gunung tempat Tian Luo berada runtuh, dan Tian Luo tetap diam, akhirnya tertimbun salju. Melihat ini, Lin Tian mengernyit, dan sang pemimpin istana berkata, "Kalau kau tidak cepat pergi, akan terlambat. Aku urus kau nanti." Lin Tian melompat menuju gunung salju. Tapi suara tawa sang pemimpin istana terdengar, "Semoga berhasil." Saat suara itu hilang, Lin Tian mendapati dirinya berada di tempat bersalju tanpa satu orang pun, bahkan gunung salju pun sudah menghilang. Lin Tian mengernyit, apa ini ilusi? Tapi dia yakin tadi dia melihatnya dengan jelas. Lalu salju mulai bergetar. Lin Tian menatap penuh rasa penasaran, hingga akhirnya muncul seekor beruang salju raksasa. Beruang itu menghembuskan angin dingin yang langsung membekukan sekitar. Lin Tian mengeluarkan Raja Api dan melelehkan es itu,
lalu Raja Api menyerang beruang salju. Beruang itu mundur beberapa langkah, lalu menghilang. Lin Tian menarik kembali Raja Api dan berkata, "Kau kira binatang hantu sepertimu bisa mengalahkanku? Satu memang tidak cukup, tapi sekarang aku perlihatkan padamu binatang hantu berdarah murni." Begitu suara itu selesai, cahaya putih menyambar, dan muncul seekor unicorn putih, seperti kuda putih bersayap transparan. Saat turun, roh hantu menyelimuti tubuhnya. Dengan satu lompatan, secepat kilat dia sudah berada di depan Lin Tian dan menyeruduknya hingga terlempar. Lin Tian cepat menenangkan diri dan menatap unicorn itu. "Kau memang hebat, tapi pikir kau bisa kalahkan aku begitu saja?" Pemimpin istana tertawa, "Makhluk ini, bahkan dewa pun bisa kesulitan menghadapinya." "Itu tergantung dewa macam apa," jawab Lin Tian sambil tersenyum sinis. Lalu dia meluncurkan serangan pemusnah bayangan, tapi tanduk unicorn itu memancarkan cahaya hitam dan mematahkan serangan Lin Tian. Pemimpin istana tertawa, "Aku lupa bilang, tanduk makhluk ini bisa menyerang dan menetralkan semua jurus spiritual atau hantu, jadi kau tak akan bisa melukainya." Lin Tian terdiam curiga. "Makhluk ini asalnya dari mana? Kenapa harus kuberitahu?" balas lawannya sambil tertawa. Lin Tian mendecak, "Salah satu dari 12 binatang suci Shenyou, unicorn Shenyou." "Kau tahu banyak juga, bocah," kata sang pemimpin istana. Lin Tian memang memiliki domba hantu dewa, tapi tak sekuat dulu lagi. Kini dia dan dombanya telah menembus batas kekuatan. Namun 12 binatang Shenyou memang sangat menakutkan, dan unicorn ini hanyalah salah satu yang paling dasar. Melihat Lin Tian tampak bingung, pemimpin istana tertawa. "Kenapa? Takut? Aku tidak takut. Aku hanya heran, bagaimana kau bisa mendapatkan makhluk ini?" Pemimpin istana tertawa, "Ini adalah binatang hantu dewa, tentu saja berasal dari Shenyou. Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Terserah kau percaya atau tidak. Yang jelas sekarang dia sedang menatapmu, memikirkan bagaimana cara membunuhmu." "Kau kira dia bisa mengalahkanku?" tanya Lin Tian dengan nada meremehkan. Pemimpin istana tertawa, "Kau kira kau masih punya kekuatan untuk melawannya?" Lin Tian tertawa di sana. "Kalau begitu, lihat saja." Setelah itu, bayangan-bayangan sihir Lin Tian menyebar satu persatu, mengelilingi sudut misterius ini, dan Lin Tian bersama bayangan-bayangannya melancarkan banyak serangan, pemusnahan maya. Namun, unicorn bertanduk tunggal dari alam dewa segera mengeluarkan pelindung cahaya hitam untuk melindungi dirinya sendiri, agar jiwa binatangnya tidak tersentuh oleh pemusnahan tersebut. Pemimpin istana di balik bayangan tertawa dan berkata, "Bagaimana? Hebat, kan? Memang agak ganas, tapi cuma begitu saja," jawab Lin Tian sambil tertawa. Pemimpin istana mencibir, "Terus saja pura-pura hebat." Lin Tian lalu mengeluarkan kuasnya, dengan cepat menyerang dan mencoba mengikat unicorn tersebut. Namun tanduk tunggalnya kembali memancarkan cahaya hitam dan langsung menghancurkan semua ikatan itu. "Haha." Pemimpin istana senang karena Lin Tian sama sekali tidak bisa mengatasi tanduk tersebut. Lin Tian lalu menggunakan teknik penjebak binatang dan berjalan mendekati unicorn itu. Unicorn itu seperti kilat, langsung menyeruduk Lin Tian dan mengenai tubuhnya. "Bocah, jangan melawan, percuma saja." Pemimpin istana sangat gembira melihat Lin Tian terpukul. Mendengar itu, Lin Tian malah tersenyum dan berkata, "Tenang saja, ini baru permulaan." Saat itu juga, Lin Tian tiba-tiba menghilang. Pemimpin istana tertawa, "Kau pikir dengan bersembunyi dia tidak akan menemukannya?" Lin Tian tidak menggubrisnya, tetapi pada saat itu, tanduk tunggal tersebut tiba-tiba melemparkan cahaya hitam dan menyerang suatu area, dan Lin Tian terpental lagi. "Haha." Pemimpin istana sangat puas dengan hasil itu, namun Lin Tian menarik napas panjang, makhluk ini agak sulit dihadapi. Namun, Lin Tian tahu ia harus mengikat tanduk lawannya, jadi dia mengeluarkan domba hantu. Suara domba hantu itu mengembik. Segera, unicorn itu tampak panik dan mundur. Ia jelas takut dengan suara itu. Pemimpin istana langsung terkejut. "Apa itu?" "Itu domba hantu dewa, suaranya unik dan bisa membuat binatang lain ketakutan," kata Lin Tian sambil tersenyum. Pemimpin istana berkata kesal, "Tak kusangka kau punya satu lagi dari 12 binatang dewa dan hantu." "Beruntung saja." Lin Tian tersenyum, lalu mulai menyuruh domba itu bersamanya menyerbu ke arah unicorn. Dalam sekejap, Lin Tian meloncat ke punggung unicorn dan menangkap tanduknya dengan satu tangan. Setelah tanduk itu terikat, unicorn itu mulai meloncat liar, mencoba melempar Lin Tian, tapi Lin Tian tidak menghiraukannya dan langsung mengikatnya di tempat, lalu memberinya segel jiwa. Dengan cara itu, unicorn dari alam dewa berhasil ditaklukkan oleh Lin Tian. Pemimpin istana berkata marah, "Bajingan,
Lin Tian menyimpan kedua binatang itu, lalu tersenyum, terima kasih sudah memberiku unicorn. Bocah, jangan terlalu bangga dulu. Masih ada jurus lain? Ayo keluarkan saja, kata Lin Tian dengan bersemangat. Pemimpin istana mendengus, aku tidak mau bertarung lagi denganmu. Sampai jumpa. Setelah berkata begitu, dia pun menghilang. Lin Tian mengernyitkan dahi, lalu memecahkan formasi dan ilusi di sekitarnya. Namun, pemimpin istana sudah tidak ada. Sementara itu, Zilei Fengyun gemetar ketakutan. Lin Tian menatapnya, kemana pemimpin istana pergi? Aku tidak tahu. Zilei Fengyun panik, dan Lin Tian berkata dingin, benarkah kau tidak mau bilang? Aku. Zilei ingin kabur, tapi Lin Tian langsung mengikatnya dan memberinya segel jiwa. Namun, Lin Tian tidak mencuri ingatannya, karena khawatir orang ini, seperti tetua-tetua lainnya, akan kehilangan ingatan jika disentuh. Kalau kau tidak mau mati, katakan. Kalau aku bilang, kau tidak akan membunuhku? Tentu saja tidak, jawab Lin Tian. Zilei menjelaskan, yang aku tahu, pemimpin istana kami sepertinya punya hubungan dengan dinasti hantu. Ya, aku pernah melihatnya berkomunikasi dengan orang-orang dari dinasti hantu, tapi aku tidak tahu siapa tepatnya, ujar Zilei yang tampak tegang. Lin Tian berpikir sejenak lalu bertanya, apa maksud dari kutukan getaran darah? Kau maksud yang itu? Ya. Itu mungkin berasal dari dinasti hantu. Lagi pula, bayangan darah tingkat dewa itu juga diberikan kepada pemimpin istana oleh orang dinasti hantu. Mendengar ini, Lin Tian merenung dalam-dalam. Tampaknya orang palsu ini punya tubuh terpisah atau sekutu yang bersembunyi di dinasti hantu. Itu saja yang kutahu. Lepaskan aku. Lin Tian menatapnya, Tian Luo, di mana dia? Itu. Katakan. Aku akan membawamu ke sana, tapi aku tidak bisa jamin dia masih di sana. Biasanya hanya pemimpin istana yang sering ke tempat itu, aku hanya sesekali. Zilei menjelaskan. Mendengar ini, Lin Tian senang. Ia pun membiarkan Zilei memimpin jalan. Zilei membawa Lin Tian ke sebuah formasi yang memiliki aura hantu yang sangat kuat serta hawa dingin yang menggigilkan. Ini tempatnya, tapi sepertinya sudah kosong. Zilei Fengyun terlihat cemas. Lin Tian membuka mata ilahinya dan menemukan bahwa ada jejak Tian Luo di sana, tapi tidak ada jejak lainnya. Lin Tian mengerutkan dahi, pemimpin istana membawanya pergi. Mungkin saja, soalnya memang dia yang ditugaskan oleh pemimpin besar untuk berlatih di sini, dan tak seorang pun boleh mengganggunya. Zilei menjelaskan dengan rinci. Lin Tian mengangguk, sepertinya aku harus ke dinasti hantu. Ke dinasti hantu? Kau tak takut? Tak ada yang perlu ditakuti. Dinasti hantu itu isinya orang-orang dari keluarga dewa dan hantu. Raja-raja mereka, kaisar-kaisar mereka, kekuatannya sebanding dengan alam dewa manusia, bahkan lebih kuat, apalagi pendeta-pendeta mereka, itu benar-benar mengerikan. Tidak masalah, jawab Lin Tian santai. Setelah itu, ia meminta Zilei Fengyun membawanya ke semua tempat yang mungkin pernah dikunjungi pemimpin istana, karena ia ingin memastikan apakah pemimpin istana masih meninggalkan jejak. Namun, tidak ada jejak baru dari pemimpin istana salju hantu. Saat Lin Tian bersiap menuju dinasti hantu, Zilei Fengyun tiba-tiba berkata, ada kabar. Apa? Pemimpin istana bilang dia sudah membawa orang itu pergi, dan dia menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Apa pesannya? Kalau kau ingin mencari Tian Luo, pergilah ke dinasti hantu. Zilei Fengyun berkata dengan canggung. Lin Tian tersenyum asam, ini memang sengaja untuk memancingku ke dinasti hantu, ya? Tampaknya begitu. Mungkin dia ingin menggunakan orang-orang dari keluarga dewa dan hantu untuk melawanmu, soalnya orang biasa mana bisa menaklukkanmu. Menarik. Lin Tian tersenyum miring, namun Zilei tak tahu harus berkata apa. Sebelum Lin Tian pergi, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, di mana tempat untuk memahami teknik gerak jiwa seketika? Hah? Teknik gerak jiwa seketika? Ya. Di ruang tingkat pertama ada 5 alam awal, sedangkan di ruang tingkat kedua ada semua tingkatannya, tapi tentu saja lebih sulit. Bawa aku ke tempat di mana ruang tingkat 2 menyimpan catatan tentang teknik gerak jiwa seketika, kata Lin Tian dengan mantap. Awan petir ungu menatap Lin Tian dan berkata, kau ingin mempelajarinya? Ya. Bukan bermaksud berbohong padamu, tapi sangat sulit bagi kami untuk melatih teknik gerakan jiwa seketika ini. Bahkan seorang jenius pun butuh lebih dari 10.000 tahun untuk mempelajarinya. Lin Tian memiliki perbedaan waktu 1000 kali lipat, jadi dia tidak peduli dengan 10.000 tahun atau semacamnya. Terlebih lagi, dia sangat memahami tentang ruang dan tidak percaya bahwa dia tidak bisa mempelajarinya. Maka Lin Tian menatapnya dan tersenyum,
tunjukkan saja jalannya. Baiklah. Awan petir ungu pun membawa Lin Tian ke sebuah ruang rahasia. Di dinding ruang rahasia itu terdapat catatan tentang teknik gerakan jiwa seketika. Lin Tian menatap dinding itu dan menemukan bahwa dinding itu penuh dengan tulisan dan gambar, serta dilengkapi dengan perlindungan untuk mencegah orang lain menyalinnya. Lihatlah, kata awan petir ungu sambil menunjuk ke arah dinding itu, sementara Lin Tian berkata, aku ingin memindahkan dinding ini. Hah? Dipindahkan? Awan petir tampak kaget, tapi Lin Tian tersenyum dan mulai menghancurkan perlindungannya. Setelah itu, Lin Tian menghubungkan tulisan dan gambar pada dinding tersebut, menyimpannya ke dalam lampu, dan memberikannya kepada individu untuk dipahami. Setelah semuanya selesai, Lin Tian tersenyum puas. Sudah. Kemudian Lin Tian pergi dari tempat itu, meninggalkan awan petir ungu yang ternganga tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bagi Lin Tian, setelah langsung terbang keluar dari lapisan kedua, dia kembali ke lapisan pertama dan bersiap untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba Qin Fei Jian mendekatinya dan berkata, hati-hati, ada orang yang ingin menyelesaikan urusan denganmu. Siapa? Lin Tian merasa sudah mengalahkan pemimpin istana, jadi dia tidak terlalu peduli dengan orang lain. Saat itu, muncul seorang wanita dengan cahaya merah dan mata hitam. Bukankah ini orang narsis yang pernah dilihat Lin Tian? Wanita itu tersenyum. Bukan orang lain, dialah Safi. Tapi Safi ini tertawa dan berkata, kau adalah wujud kebencian dalam dirinya, bukan? Mendengar suara serak itu, Lin Tian langsung membuka teknik mata ajaib dan menemukan bahwa ada keanehan dalam tubuh Safi. Roh ini sangat kuat. Ia bisa mengendalikan kesadaran orang, mengendalikan jiwa mereka, dan menggantikannya. Saat Lin Tian melihatnya, ia tersenyum, bintang 9, tipe mental, bukan? Kau tahu tentang tipe mental? Di antara jenis kekuatan misterius, ada yang spesial, seperti tipe evolusi yang bisa berkembang tanpa batas, dan satu lagi adalah tipe mental bintang 9 yang bisa mengendalikan jiwa orang lain dan mendudukinya. Wah, kau tahu banyak, bocah. Roh itu tersenyum, sementara Qin Fei Jian tampak ketakutan saat mendengar tentang Dewa Bintang 9. Tapi Lin Tian menatap roh itu dan berkata, lebih baik kau jangan ganggu aku. Bocah, aku paling suka menelan kebencian orang lain. Semakin besar kebenciannya, semakin aku menyukainya. Tapi pada saat yang sama, kebenciannya menjadi kebencianku juga. Jadi kalau dia ingin membunuhmu, berarti aku juga harus membunuhmu untuk merasa puas. Tapi Lin Tian menanggapinya dengan tertawa, kalau kau mati, kau tidak takut? Mati? Aku ini bintang 9, tipe mental. Membunuhku lebih sulit daripada naik ke surga. Roh itu menyeringai. Yang sulit bagi orang lain belum tentu sulit untukku, jawab Lin Tian sambil tersenyum pada sosok misterius itu. Kau benar-benar pikir bisa melawanku? Benar. Aku memang punya caranya. Lin Tian tertawa mengejek. Roh itu tertarik, lalu menggunakan tubuh Safi dan menghantamkan telapak tangannya langsung ke Lin Tian. Tapi Lin Tian menahannya dengan tubuhnya sendiri. Itu saja kemampuanmu? Roh itu tampak kaget. Kau? Lin Tian tertawa. Kaget? Terkejut? Roh itu pun mencoba berbagai macam serangan, tapi semuanya tidak berhasil. Lin Tian mengejeknya, cuma segitu? Tiba-tiba, roh itu keluar dari tubuh Safi dan mencoba masuk ke dalam roh Lin Tian. Safi pun kehilangan kekuatan dan jatuh pingsan. Qin Fei Jian panik, habis kita, dia bakal mati. Tapi siapa sangka, cahaya, penghakiman, dari Lin Tian menyala. Roh dalam diri Lin Tian langsung merasakan ada yang tidak beres, dan sebelum sempat melarikan diri, cahaya itu mulai membakarnya. Bocah, apa yang kau lakukan? Maaf, kemampuanku memang dibuat untuk menahanmu. Lin Tian tersenyum. Roh itu pun ketakutan dan mencoba kabur, tapi tak bisa. Ia hanya bisa merintih kesakitan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mau dilepaskan? Bisa saja, tapi kau harus mendengarkanku. Aku akan dengarkan, aku akan dengarkan. Roh bintang 9 itu sudah benar-benar menyerah. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, ayo kita buat kontrak. Lalu Lin Tian membuat kontrak roh, memasukkannya ke dalam kotak roh bintang, lalu mematikan cahaya penghakiman. Kini, roh bintang 9 tipe mental telah menjadi miliknya. Melihat iblis lampu,
harimau pedang hitam, dan roh tipe mental yang baru di dalam kotaknya, Lin Tian tersenyum. Namamu siapa? Roh bintang 9 itu sudah lama tertarik dengan kotak ini. Saat ditanya, dia langsung menjawab dengan semangat, namaku Yu Xie. Xie dari jahat? Benar, aku buta. Lin Tian tertawa getir. Kalau begitu, aku akan panggil kau Xiao Xi mulai sekarang. Siap, Tuan. Lin Tian pun menyimpan kotaknya dan menatap Qin Fei Jian yang masih tertegun. Kenapa? Masih takut? Takut. Takut banget, jawab Qin Fei Jian kaku. Ya sudah, urusanmu selesai. Silakan lanjutkan urusanmu. Lin Tian tersenyum dan langsung melompat pergi. Qin Fei Jian masih terdiam lama setelah kepergian Lin Tian. Tak lama kemudian, Lin Tian muncul kembali di kota darah iblis. Setelah mempersiapkan diri, ia pun bersiap menuju dinasti hantu. Tapi siapa sangka, dia langsung dikepung oleh orang-orang dari dinasti hantu. Tao Lai dan Xin Yun juga telah ditangkap dan disegel. Pemimpinnya adalah Qin Heishi, pemimpin dari kota hantu. Di samping Qin Heishi, berdiri seorang asing dengan aura bintang 5. Saat Tao Lai melihat Lin Tian, dia langsung berteriak, "Kakak Lin, cepat lari!" Xin Yun juga tampak cemas menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya tertawa. Tertawa? Kau masih bisa tertawa? Qin Heishi mengerutkan kening, dan Lin Tian tetap tersenyum. Memangnya kenapa? Qin Heishi mendengus, bocah, aku sudah menghabiskan banyak usaha untuk menemukanmu. Lalu bagaimana? Kau tahu siapa orang yang berdiri di sampingmu? Lin Tian hanya tersenyum santai. Jenderal Dewa Hantu Bintang 5? Silakan saja. Orang-orang di sekitar langsung terkejut saat mendengar tentang Jenderal Dewa Hantu Bintang 5. Bagaimanapun juga, Jenderal Dewa Hantu sebanding dengan pemuja dewa, apalagi yang berbintang 5. Habis sudah. Habis sudah. Tao Lai langsung menyerah saat mendengar soal Jenderal Bintang 5, dan Xin Yun pun langsung melongo. Ini gawat. Namun Qin Heishi menyeringai, benar, Jenderal Bintang 5 dari Guyun, ahli nomor 1, Yan Bajian. Apa? Yan Bajian? Beberapa orang terkejut, dan kerumunan mulai bergumam. Pedang nomor 1 dari Guyun? Yan Bajian? Ia pun muncul dengan banyak tato aneh di wajahnya, memberikan kesan menyeramkan. Tapi saat ia bicara, suaranya dingin, menyerah dengan sendirinya, atau harus aku yang turun tangan? Menyerah? Aku rasa tidak. Atau kau bisa ajari aku? Lin Tian tersenyum pada Yan Bajian. Semua orang langsung terkejut, tak percaya seorang kultivator di tingkat negara emas berani berbicara begitu pada Yan Bajian. Namun Yan Bajian tetap dingin, sepertinya kau sudah gila. Tapi Lin Tian hanya tertawa, ayo cepat, jangan buang waktu. Orang-orang tak menyangka Lin Tian akan memancing amarah Yan Bajian seperti itu. Yan Bajian lantas memerintahkan, semua, minggir. Para penjaga dan penonton pun segera memberi jalan. Tao Lai heran, saudara Lin, kau benar-benar tak mau kabur? Dia itu monster, aku rasa dia takkan kabur, kata Xin Yun. Tao Lai bertanya lagi, kau pikir dia bisa menang? Aku tak bisa pastikan, kata Xin Yun sambil geleng kepala. Tao Lai hanya berharap, semoga dia buat keajaiban lagi. Keempat tetua yang mendengar kabar pun hadir secara diam-diam dan menonton dari kejauhan. Jenderal Hantu Bintang 5, menurutmu Lin bisa lawan dia? Tanya pemimpin keluarga MA. Pemimpin keluarga Youlao menjawab, Lin masih di tingkat negara emas, sepertinya agak sulit. Kalau begitu, kita bantu? Tanya pemimpin keluarga Mao. Tetua monster darah menggeleng, kita baru setengah langkah menuju dewa. Kalau ikut campur, bisa mati dalam satu serangan. Semua mengangguk, merasa tetua monster darah benar. Di jalanan, 8 pedang terbang berjejer di belakang Yan Bajian, semuanya luar biasa. Pedang-pedang itu memancarkan aura pedang tajam yang terasa bahkan dari kejauhan. Banyak orang terkagum. Qin Heishi mengejek Lin Tian, bocah, kau gila. Sekarang tahu takut? Lin Tian tetap tenang. Yan Bajian berkata dingin, selama aku di Guyun, belum pernah lihat yang segila kau. Tapi Lin Tian hanya berkata, cuma itu pedangmu? Cuma itu? Terlalu lemah. Ucapan Lin Tian membuat semua orang tertawa meremehkan.
Bocah ini terlalu sombong. Bukan cuma sombong, tapi benar-benar arogan. Para penjaga pun tak menganggap Lin Tian serius. Qin Heishi mendengus, tak tahu diri. Lin Tian tetap tenang, sampai Yan Bajian berkata dingin, "Kau ingin mati, akan kukabulkan." 8 pedang terbang langsung menyerang Lin Tian. Tapi saat Lin Tian melihatnya, dia hanya melambaikan tangan dan semua pedang itu terlempar tanpa melukainya. Apa-apaan ini? Semua orang terdiam, tak percaya. Yan Bajian mencoba mengendalikan pedangnya lagi, tapi Lin Tian justru membuat 8 pedang itu jatuh di depannya dan menghancurkannya satu persatu. Semua yang menonton sampai ternganga. Qin Heishi pun tercengang, "Ini." Tao Lai berkata penuh kekaguman, "Gila, keren banget." Xin Yun pun tak percaya, "Luar biasa." Tetua monster darah tersenyum, "Lihat. Walaupun Lin Di baru di tingkat negara emas, kekuatannya tidak main-main." 3 tetua lainnya pun tak bisa tidak memuji Lin Tian. Tapi Yan Bajian tak terima. "Berani-beraninya kau hancurkan pedangku? Lalu kenapa kalau dihancurkan?" Lin Tian santai saja. Yan Bajian marah, "Kau benar-benar cari mati. Kalau punya kemampuan, ayo. Jangan buang-buang waktu." Ucapan Lin Tian membuat Yan Bajian mengeluarkan bayangan pedang-pedang hantu yang jumlahnya banyak sekali. Serangan ini menyerang langsung ke jiwa. Semua mengira jiwa Lin Tian akan hancur. Tapi serangan itu tidak berdampak apa-apa padanya. Lin Tian masih tertawa, "Apa cuma segitu saja?" Orang-orang terpana. Tao Lai sampai berseru, "Hebat." Penjaga membentaknya, "Diam." Tapi Tao Lai hanya tertawa, "Habis kalian." Penjaga makin marah. Qin Heishi mendelik, "Mimpi." Kerumunan makin heboh. Yan Bajian tak percaya serangan jiwanya tak berhasil. Lin Tian hanya menatapnya dan tersenyum. "Kenapa?" "Bingung?" "Bocah, tadi itu baru pemanasan. Sekarang kekuatanku yang sebenarnya." Setelah itu, Yan Bajian mulai melepaskan kekuatannya. Sebuah cahaya merah muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi bayangan raksasa di langit. Orang-orang terkejut. Itu bayangan hantu dari Jenderal Dewa Hantu? Seperti bayangan dewa setengah langkah? Lebih kuat dari itu. Katanya kalau sudah 5 bintang, Jenderal Dewa Hantu bisa panggil bayangan hantu unik. Bayangan ini lebih kuat dari bayangan darah, bahkan bisa menambahkan efek pada serangan. Lin Tian menatap bayangan raksasa itu yang memegang pedang bercahaya dan tertawa. "Bayangan hantumu mainan pedang juga, ya?" "Benar. Bayangan ini cukup untuk membunuhmu." Yan Bajian mengangkat tangannya, dan dari langit turun hujan pedang yang deras. Tapi Lin Tian tidak menghindar. Ia menatap hujan pedang itu dan menangkisnya dengan satu tangan di atas kepala. Setiap pedang yang menyentuh tangan Lin Tian langsung terpental. Orang-orang terdiam, tak percaya. Dia tangkis hujan pedang itu pakai tangan kosong? Gimana bisa? Jiwanya nggak hancur? Tao Lai kagum, "Keren banget, sumpah." Xin Yun juga berkata kagum, "Gila, ini luar biasa." 4 tetua juga terkejut, dan Qin Heishi bergumam, "Makhluk macam apa dia ini?" Yan Bajian juga tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Lin Tian menarik kembali tangannya, menatap Yan Bajian yang terkejut dan bertanya dengan senyum, "Hantu ilusimu itu sepertinya sampah." "Sampah?" Yan Bajian marah besar, dan Lin Tian tersenyum. "Kenapa? Tak mau mengakuinya?" "Bocah, aku akan tunjukkan padamu betapa mengerikannya aku saat menyatu dengan hantu ilusiku," teriak Yan Bajian, lalu ia terbang ke langit dan mulai menyatu dengan hantu tersebut. Orang-orang tercengang melihatnya, tapi Lin Tian tersenyum. "Seorang jenderal 5 bintang berani menyatu dengan hantu ilusinya? Kau pasti akan kehilangan akal, itu tidak bagus." Yan Bajian berteriak, "Aku tidak peduli." Namun segera setelah itu, ia menjerit kesakitan, seolah tak sanggup menahannya. Hantu ilusi tersebut langsung membalik menyerang Yan Bajian, membuat jiwanya lenyap. Tak hanya itu, hantu ilusi pun menghilang bersamaan dengan hilangnya tuan pemiliknya. Semua orang di kota terdiam dalam keterkejutan. Qin Heishi sangat ketakutan dan segera memerintahkan anak buahnya, siapapun yang bisa menangkap dia. Dia pasti sudah terluka parah. Tapi tak satu pun berani mendekat, sementara Lin Tian berjalan perlahan ke arah Qin Heishi.
Qin Heishi mundur sambil tergagap. Kakau mau apa? Bukankah kau yang ingin menangkapku? Lin Tian tersenyum mengejek. Qin Heishi ketakutan, karena bahkan seorang jenderal 5 bintang pun tak bisa mengalahkan Lin Tian. Bagaimana mungkin dia bisa? Jadi Qin Heishi berkata, ini semua cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kau yakin? Iya, kami salah orang. Qin Heishi buru-buru menjawab, berniat kabur bersama anak buahnya, tapi Lin Tian langsung membentak, berhenti. Qin Heishi langsung berhenti karena ketakutan, lalu berbalik dan berkata, ada apa lagi, Tuan Muda? Aku ingin pergi ke dinasti hantu. Ke dinasti hantu? Qin Heishi tercengang. Lin Tian tersenyum, kenapa? Tak boleh? Ini, Qin Heishi terkejut dan bergumam, orang ini, ingin ke dinasti hantu? Namun Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, kenapa? Ada masalah? Biasanya hanya wali kota kami yang punya hak untuk masuk ke dinasti hantu. Kalau begitu, bawa aku menemui wali kota kalian, ujar Lin Tian. Kakau yakin? Tanya Qin Heishi gugup. Kau pikir aku bercanda? Lin Tian menatapnya tajam. Qin Heishi menggeleng panik, tidak sama sekali. Bagus, tunjukkan jalan. Lin Tian memerintahkan. Qin Heishi tak punya pilihan selain memimpin jalan. Dengan begitu, orang-orang dari Guyundu mundur menjauh dari Lin Tian, dan Tao Lai serta Xin Yun pun akhirnya bebas. Tapi mereka langsung mengejar Lin Tian dan bertanya kemana dia akan pergi. Para tetua di kota juga penasaran, tapi karena tak ada penjelasan, mereka hanya bisa meninggalkan tempat itu satu persatu. Saudara Lin, kenapa kau mau ke dinasti hantu? Tanya Tao Lai. Lin Tian tersenyum, ada urusan. Urusan apa? Itu sangat penting bagiku, tapi tidak penting untukmu atau dia, jadi kalian tak perlu ikut. Kau adalah penyelamat kami. Kami mau ikut dan membantumu, kata Tao Lai dengan tulus. Xin Yun juga mengangguk, benar. Namun Lin Tian menatap mereka sambil tersenyum, apa gunanya kalian ikut? Kalian pun tak tahu urusannya. Mereka berdua malu, tapi Lin Tian menghela napas dan berkata, baiklah, kalian ikut saja. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kalian disulitkan oleh orang-orang dinasti hantu. Tidak akan. Tao Lai berseru, dan Xin Yun juga berjanji demikian. Lin Tian menatap mereka lalu memanggil Qin Heishi. Kemari sebentar. Qin Heishi segera mendekat dan bertanya dengan hormat, ada apa, Tuan Muda? Lin Tian meletakkan tangannya di keningnya dan berkata, jangan bergerak. Qin Heishi tak berani bergerak, namun ia khawatir dan bertanya, Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan? Jaga-jaga saja. Lin Tian tersenyum. Qin Heishi tidak tahu maksudnya sampai Lin Tian menarik tangannya dan berkata, sudah. Saat itu, Qin Heishi baru sadar bahwa Lin Tian telah menguasai rohnya. Ia ketakutan dan berkata, Tuan Muda, saya akan patuh. Tolong jangan sakiti saya. Tenang saja. Asal kau taat, aku tak akan menyakitimu. Saya akan patuh. Saya akan patuh. Qin Heishi mengangguk berkali-kali, dan para penjaga bingung kenapa pemimpin mereka tiba-tiba begitu patuh pada Lin Tian. Tao Lai dan Xin Yun juga penasaran melihat Lin Tian. Lin Tian kemudian bertanya, dinasti hantu hanya bisa dimasuki oleh wali kota? Biasanya begitu. Apa ada pengecualian? Misalnya, jika ada urusan penting atau orang penting, maka bisa dibawa masuk oleh perintah khusus. Lin Tian mengangguk mengerti dan bertanya, di mana wali kota sekarang? Sedang bertapa di Guyundu. Ayo pergi. Baik. Setelah itu, mereka semua mempercepat langkah menuju Guyundu. Beberapa jam kemudian, mereka kembali ke Guyundu melalui formasi teleportasi antar kota, dan Qin Heishi memimpin mereka menuju kediaman wali kota. Tuan Muda ingin bertemu wali kota atas nama apa? Tanya Qin Heishi dengan gugup. Jelas dia ingin memberi identitas yang pantas bagi Lin Tian untuk dilaporkan ke wali kota. Setelah mendengar itu, Lin Tian tersenyum, bilang saja aku adalah pembuat jimat. Aku bisa membuat jimat, dan jimatku berkualitas tinggi. Pembuat jimat? Qin Heishi terkejut. Setelah mendengar penegasan dari Lin Tian, Qin Heishi berkata dengan hormat, baik, saya akan segera melaporkannya. Ia pun segera pergi. Tao Lai penasaran, saudara Lin,
Jadi kau benar-benar mau ke dinasti hantu? Ya. Tapi katanya dinasti hantu itu sangat mengerikan. Ada banyak hantu dan dewa, bahkan Raja Dewa Hantu, Kaisar Dewa Hantu. Mereka itu sangat menakutkan. Lin Tian tertawa, apa kau takut? Kita manusia ini seperti semut di hadapan kekuatan mereka. Mengatakan tidak takut itu bohong. Semut? Jangan merendahkan diri begitu. Tapi tahu Lai menghela napas, kau belum tahu saja. Raja Hantu, Kaisar Hantu, bahkan Dewa Hantu, mereka itu kuat sekali, apalagi sekarang tak ada manusia yang setara dengan tingkat dewa. Tak ada yang bisa melawan mereka. Kalau kau takut, kau bisa mundur sekarang. Aku tak mau. Tak takut mati? Takut, tapi aku percaya pada kemampuanmu. Tao Lai memuji Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum getir. Tapi kalau aku mati duluan bagaimana? Itu karena aku yang lemah, bukan salahmu. Tao Lai menjawab. Lin Tian hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu, Qin Heishi tiba di sebuah ruang rahasia yang gelap dan berkata dengan hormat, Wali Kota. Komandan Qin, apa yang kau lakukan di sini? Bukannya seharusnya kau berada di kota? Tanya penguasa kota dari dalam ruangan gelap. Tuan, saya ada urusan. Katakan saja. Penguasa kota tampak bingung, dan Qin Heishi menjelaskan, begini, ada seorang pembuat jimat. Katanya dia bisa membuat jimat, dan itu jimat yang bagus. Orangnya seperti apa? Bisa dipercaya? Ya, bisa. Di mana dia? Penguasa kota terlihat bersemangat. Lagi pula, nilai dari Mie Sufu, jimat penghancur, sangat tinggi. Jika dia mengenal seseorang yang bisa membuatnya, tentu identitas orang itu sangat berharga. Kemampuan menghasilkan uang adalah sumber kekuatan. Saya sudah membawanya ke kediaman penguasa kota dan berniat merekomendasikannya padamu. Hanya saja saya khawatir Anda akan meremehkannya. Ayo, kita lihat langsung. Saat itu, seorang pria parubaya muncul di depan Qin Heishi dengan kilatan cahaya emas. Qin Heishi segera memimpin jalan dan membawanya ke aula utama kediaman penguasa kota. Saat para penjaga melihat penguasa kota datang, mereka segera memberi hormat, Tuan Kota. Tuan Kota mengenakan jubah emas dan matanya langsung tertuju pada Lin Tian dan dua orang lainnya. Qin Heishi langsung menunjuk pada Lin Tian, itulah orangnya. Penguasa kota menatap Lin Tian dengan penasaran. Apa? Seorang di tahap alam emas bisa membuat jimat penghancur? Penguasa kota tidak mempercayainya, namun Qin Heishi tampak canggung. Lin Tian kemudian tersenyum dan berkata, kenapa? Apa Tuan Kota tidak percaya? Tentu saja tidak, jawab penguasa kota dengan bangga, dan Lin Tian tersenyum. Baiklah, siapkan saja bahan-bahannya, aku akan menunjukkannya padamu. Benarkah? Ya. Penguasa kota segera meminta Lin Tian membuat daftar bahan, lalu memerintahkan agar bahan tersebut disiapkan. Tapi Lin Tian berkata dengan senyum, tempat ini terlalu ramai. Bisakah aku mendapatkan tempat yang lebih tenang? Tidak bisa, jawab penguasa kota langsung, dan Lin Tian tersenyum. Kenapa? Kalau kami tidak melihatmu membuatnya secara langsung, kami tidak bisa yakin bahwa kamu yang membuatnya. Kami harus menyaksikannya agar bisa memastikan, jawab penguasa kota dengan dingin, jelas ia mengira Lin Tian penipu. Mendengar itu, Lin Tian hanya tersenyum, sepertinya harus dicoba, ya. Jadi kamu akan membuatnya di depan semua orang? Penguasa kota ikut tersenyum saat melihat Lin Tian menyetujuinya. Ya, tapi kalau terjadi kegagalan dan bahan terbuang sia-sia, jangan salahkan aku. Bahan bukan masalah. Yang penting aku lihat kamu sendiri yang buat. Penguasa kota menantang. Lin Tian pun tersenyum, baiklah. Dia menyerahkan daftar bahan, dan penguasa kota memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkannya. Lalu Lin Tian mulai membuat jimat di depan semua orang. Namun sebagian besar orang menganggap Lin Tian pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Anak ini pasti bakal malu sendiri. Bukan kemungkinan, tapi sudah pasti, kata seseorang. Yang lain pun mengangguk setuju. Qin Heishi tampak cemas, dan penguasa kota yang duduk pun bertanya pada Qin Heishi, Komandan Qin, dari mana kau menemukan orang ini? Kami bertemu karena bertarung, Tuan, jawab Qin Heishi dengan canggung. Oh, tidak saling kenal, tapi bertarung? Penguasa kota penasaran.
Qin Heishi tahu tidak mungkin menyembunyikan kebenaran. Apalagi Lin Tian telah membunuh Yan Bajian, yang pasti akan sampai ke telinga penguasa kota. Jadi, dengan berat hati, ia menceritakan semuanya. Saat mendengar bahwa Lin Tian mengalahkan Yan Bajian dan bahkan membuatnya terkena serangan balik hingga mati, wajah penguasa kota berubah masam. Kau bilang tak saling kenal, tapi sudah bertarung sampai membunuh? Tuan, maksud Anda apa? Dia telah membunuh dewa hantu utama kita. Bagaimana menurutmu? Penguasa kota mulai marah. Tao Lai dan Xin Yun menyadari bahwa situasi makin genting, sementara Qin Heishi panik. Tuan, dia memang hebat, makanya saya rekomendasikan. Kita kekurangan orang berbakat. Kekurangan sih kekurangan, tapi seorang yang membunuh orang kita, kau pikir bisa kita biarkan hidup? Penguasa kota bersiap menyerang Lin Tian. Namun tiba-tiba Lin Tian sudah menyelesaikan jimatnya dan menyerahkannya sambil tersenyum. Mana yang lebih penting? Jimat ini, atau orang yang sudah mati? Penguasa kota terkejut dan memandangi jimat itu lama. Kau yakin ini buatanmu? Banyak saksi di sini. Kalau tak percaya, bisa tanya mereka, jawab Lin Tian. Penguasa kota menoleh ke para penjaga. Mereka semua tampak terkejut dan bahkan menjelaskan bagaimana Lin Tian membuat jimat tersebut. Jadi dia tidak menipu? Tanya penguasa kota. Para penjaga mengangguk cepat. Qin Heishi melanjutkan, Tuan, dia sangat pandai membuat jimat. Bukankah sebaiknya kita mempertahankannya? Setelah menatap Lin Tian lama, penguasa kota akhirnya bertanya, katakan, apa tujuanmu sebenarnya? Tujuan? Lin Tian tersenyum pahit, tapi penguasa kota tidak bodoh. Dengan kemampuan seperti itu, masa kau cuma datang untuk ngobrol atau pamer keahliannya? Aku ingin bekerja di Guichao, istana hantu, tapi aku butuh rekomendasi, jawab Lin Tian. Penguasa kota menjawab dingin, kau mau ke pengadilan hantu? Ya. Penguasa kota berdiri dan menatap Lin Tian dengan senyum aneh. Anak muda, bukan aku tak mau, tapi pengadilan hantu bukan untuk orang sembarangan. Lebih baik kau tetap di sini saja. Soal pengadilan hantu, jangan dipikirkan. Bagaimana kalau aku tetap mau pergi? Lin Tian balik menantang. Penguasa kota menjawab dingin, masih keras kepala juga. Lalu dia melepaskan tekanan aura yang kuat, membuat Tao Lai dan Xin Yun lemas dan terbaring. Qin Heishi tahu penguasa kota sudah marah, dan cepat-cepat berkata, Tuan, meskipun Anda tak merekomendasikannya, dengan kemampuannya, cepat atau lambat Guichao pasti akan mengundangnya. Dan kalau begitu, bisa jadi dia akan punya posisi lebih tinggi dari Anda. Lebih tinggi dariku? Lucu. Aku punya 9 dewa hantu di bawahku, dia baru alam emas. Seberapa tinggi dia bisa naik? Ejek penguasa kota. Qin Heishi panik. Tuan, bukankah sebaiknya dipertimbangkan dulu? Sudah kupikirkan. Hanya ada 2 pilihan, bergabung dengan kantor penguasa kota dan membuat jimat untuk kami, atau mati, jawabnya tegas. Semua orang terkejut. Tao Lai dan Xin Yun juga shock. Qin Heishi mencoba membela, Tuan, ini. Aku sudah beri dia kesempatan. Tak cukup? Jawab penguasa kota dingin. Qin Heishi kehabisan kata-kata. Tapi Lin Tian hanya tertawa kecil. Apa yang kau tertawakan? Tanya penguasa kota dengan marah. Awalnya aku berniat berdamai denganmu, tapi kau malah mempermalukanku. Anak bodoh. Aku tak membunuhmu langsung itu pun karena jasa Yan Bajian. Dan kau bilang aku menghina? Penguasa kota tampak semakin tidak senang dengan sikap Lin Tian. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?